Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Agustin dengan NIM 2018 009101. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Diverifikasi Tanaman Budidaya Karika Papaya di Dataran Tinggi Dieng untuk konservasi lahan. Dalam kurung studi kasus di Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang dalam penelitian ini yang pertama yaitu Dataran Tinggi Dieng yang semula merupakan lahan hutan sekarang banyak dibuka untuk tanaman sayuran, terutama kentang. Pembukaan lahan untuk tanaman monokultur menimbulkan dampak penurunan kualitas sumber daya alam hayati seperti tanah terbuka sehingga mudah terkikis dan tererosi hujan. Yang kedua, kemiringan areal tanaman kentang di Wonosobo menempati areal dengan kemiringan yang tinggi, menyebabkan lapisan tanah permukaan hilang. Petani kentang mulai merasakan dampak degradasi lingkungan yang hebat karena produksi kentang yang pada awal tahun 1980-an mencapai 30 ton per hektar. Sekarang tidak lebih dari 15 ton saja. Bahkan di beberapa tempat produksinya hanya 10 ton per hektar. Yang ketiga, apabila pola budidaya tanaman yang selalu terkonsentrasi tanaman monokultur kentang saja, maka proses perusakan lingkungan akan terus berlangsung. Dikhawatirkan kawasan Dieng dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang akan berubah dari lahan pertanian yang sangat subur menjadi perbukitan cadas. Bahkan pada suatu saat mungkin saja wilayah yang sangat subur dan indah ini menjadi dead zone, yang artinya lambat tapi pasti wilayah ini akan menjadi tandus dan tidak produktif lagi. Untuk mengatasi masalah monokultur kentang yang sangat berdampak negatif bagi kesuburan tanah, diusulkan untuk menanam karika. Karena tanaman karika dapat mengurangi erosi tanah pada kemiringan yang curam. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana produktivitas tanaman sistem tumpang sari kentang dan karika bila dibandingkan dengan monokultur kentang. Yang kedua yaitu bagaimana laju erosi pada areal tumpang sari kentang dan karika bila dibandingkan dengan monokultur kentang. Bab yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi umum habitat di Wonosobo. Secara geografis, posisi Kabupaten Wonosobo adalah terletak di antara 7 derajat lintang selatan dan di antara 109 sampai 110 derajat garis bujur timur. Topografi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yaitu 30% bentuk wilayahnya berombak sampai bukit dan 70% berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 1360
sampai dengan 2302 dari permukaan laut. Wonosobo dalam angka 2005, keadaan tanah di Kecamatan Kejejer Wonosobo adalah tanah andosol dengan pH netral sampai asam dan dengan warna kelabu coklat tua hitam. Beriklim tropis dengan 2 musim dalam setahunnya, musim kemarau dan musim penghujan. Suhu minimum mencapai 9 derajat sampai 5 derajat Celcius. Iklimnya termasuk dingin karena dikategorikan lebih banyak curah hujan. Terus yang kedua yaitu deskripsi karika papaya. Papaya karika adalah tanaman dari famili Caricaceae yang berasal dari South Africa. Spesiesnya karika papaya. Tanaman ini mirip dengan tanaman pepaya, hanya saja pohonnya sedikit lebih kecil dan tingginya 5-10 meter. Bentuk buahnya agak bulat, jumlah buah lebih banyak dan masa tumbuh lebih cepat dibanding dengan pepaya dan tidak perlu dilakukan perawatan khusus. Pohon ini menyukai iklim sejuk. Perakarannya sangat kuat, dijadikan sebagai salah satu alasan untuk Terus yang ketiga yaitu deskripsi kentang atau Solanum tuberosum. Kentang merupakan familia Solanaceae, genus Solanum dan spesiesnya S. tuberosum. Tanaman dikotil ini yang bersifat musiman dan berbentuk semak atau herba. Batangnya yang berada di atas permukaan tanah ada yang berwarna hijau, kemerah-merahan, atau ungu tua. Kentang dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi antara 500 sampai 3000 mdpl dan yang terbaik adalah pada 1300 mdpl dengan suhu relatif sekitar 20 derajat Celcius. Selain itu, daerah dengan curah hujan 200 sampai 300 mm setiap bulan. Terus yang keempat yaitu erosi tanah. Menurut Oersum, erosi adalah suatu proses di mana tanah serta partikel batuan terlepas dan terbongkar yang kemudian digulingkan ke bawah. Jadi dalam erosi terdapat 2 proses, yaitu proses pelepasan dan pengangkutan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya erosi antara lain pengolahan lahan yang terlalu intensif tanpa memperhatikan kaedah konservasi, disertai dengan hujan lebat sehingga dapat mempercepat terjadinya erosi pada lahan tersebut. Akibatnya, pada saat ini lahan tersebut dalam keadaan kritis. Terus yang kelima yaitu tumpang sari. Menurut Bakar dan Nurman, pertanaman tumpang sari dapat meningkatkan hasil sampai 62%. Keberhasilan tumpang sari sangat ditentukan oleh kombinasi jenis-jenis tanaman penyusun. Kombinasi 2 jenis tanaman berumur tidak sama. Kebutuhan cahaya matahari, CO2, air, dan unsur hara maksimum masing-masing jenis tanaman terjadi pada waktu berbeda. Bila kedua jenis tanaman tersebut ditanam pada waktu bersamaan, dengan demikian kompetisi antar jenis tanaman dapat diperkecil atau ditiadakan. Sehingga sistem tumpang sari menurut petani ini sangat menguntungkan. Bab ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu tumpang sari dapat meningkatkan hasil sampai 62% keberhasilan. Tumpang sari sangat ditentukan oleh kombinasi jenis-jenis tanaman penyusun.
Terus yang kedua yaitu faktor utama yang menyebabkan terjadinya erosi antara lain yaitu pengolahan lahan yang terlalu intensif tanpa memperhatikan kaedah konservasi disertai dengan hujan lebat, sehingga dapat mempercepat terjadinya erosi pada lahan tersebut. Dari sisi konservasi, pengolahan tanah dan pembuatan bedengan searah adalah yang paling tepat karena dapat mengurangi erosi. Saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dengan pengolahan lahan perlu ditingkatkan upaya mempertahankan tingginya penutupan tanah oleh vegetasi bawah tanah dan sisa-sisa tumbang serta tingginya kandungan bahan organik tanah sebagai upaya konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, terutama makrobiota tanah. Yang kedua yaitu dalam rangka menjaga konservasi lahan, apabila menanam searah lereng kemiringan gunung, bisa terlebih dahulu sebelumnya diberikan pupuk kompos atau sisa-sisa tumbuhan, dan batas guludan tanah diberi aliran resapan air sehingga tidak terlalu berat erosinya. Terus yang terakhir yaitu daftar pustaka. Saya mengambil dua contoh daftar pustaka dari beberapa daftar pustaka dalam makalah penelitian saya, yaitu menurut kantor statistik tahun 2005 yang berjudul Wonosobo dalam angka Kabupaten Wonosobo, dan dalam 2013 yang berjudul Profil Kecamatan dalam Wilayah Kecamatan Kejajar. Terus yang kedua yaitu menurut Boror tahun 1992 yang berjudul Pengenalan Pelajaran Serangga. Terjemahan Parto Sujono S. dan M.D. Brotowijoyo, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan judul yang kedua yaitu Evaluasi Sistem Pengendalian Erosi dan Sedimentasi pada Dataran Tinggi Dieng, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.